Halo Digiters, balik lagi sama saya Arya. Dan ini adalah Tecno Camon 40 Pro dan Samsung A56. Nah, sebelum mau siap-siap komen, Bang, gak apple to apple lah. Beda harga jelas. Yang satu 3 jutaan, yang satu 5 jutaan. udah pasti menang yang harganya lebih mahal, si Samsung ini. Sabar, kalem dikit bro. Bener kok. Tapi kalau harga si Tecno ini normal. Nah masalahnya Tecno Camon 40 Pro ini tuh sering banget jadi HP langka bin goib. Apalagi kalau stoknya tuh udah mulai tipis. Dan gak jarang kita bisa nemuin HP ini tuh harganya digoreng abis-abisan sama tengkulak. Bahkan bisa tembus di atas 4 jutaan. Ya saking worth it-nya ini HP, meskipun harganya digoreng abis-abisan, masih tetap ada yang beli sih. Apalagi kalau udah ngebet banget. Betul, se-hype itu Tecno Camon 40 Pro. Setup kameranya bisa dibilang cukup anomali ya buat ukuran HP 3 jutaan. Ya gimana nggak anomali? Di sini kita bisa nemuin kamera dengan sensor Sony, ada kamera ultrawide yang proper, udah bisa ngonten video 4K depan belakang. Yang mana skill-skill kamera kayak gini tuh mirip banget kayak di Samsung A56 yang harganya udah tembus 5 jutaan. Nah pertanyaannya, dengan harga normal di 3 jutaan, apakah Tecno ini tuh cuma punya skill ulti di kamera doang? Atau sebenarnya ada bagian-bagian lain nih di HP ini yang bahkan lebih pro dari Samsung A56 di harga 5 jutaan. Yuk kita bahas. Nah sampai video ini dibuat, alhamdulillah Tecno Camon 40 Pro ini stoknya masih aman ya. Ini harganya masih normal di 3,8 sampai 3,9 jutaan. Kalau Samsung A56 ini untuk varian yang sama-sama 8/256 kita bisa dapetin di harga 5,2 sampai 5,3 jutaan. Yang artinya ada selisih atau beda harga sekitar 1,4 sampai 1,5 jutaan. Tapi dengan selisih harga segitu tuh, Tecno Camon 40 Pro ini tuh punya setup kamera utama yang bisa dibilang selevel lah sama Samsung A56. Di sini kita bisa dapetin kamera yang sama-sama 50 megapiksel, bukaan f1.8, udah ada OIS-nya, dan udah pakai sensor Sony. Kalau kita searching tipis-tipis sih mungkin kita bakal nemuin penulisan sensor Sony yang agak berbeda ya antara dua HP ini. Kalau Samsung itu pakai Sony IMX906, sementara Tecno dia pakai Sony Lithia 700. Tapi sebenarnya IMX906 ini tuh penamaan sensor Sony yang lama ya, dan sekarang tuh udah di rebranding jadi Sony Lithia 700. Yang artinya ini adalah sensor yang sama. Nah, dengan sensor yang plug ketepel sama, racikan software masing-masing di sini tuh tentu ngasih hasil akhir yang berbeda. Buat foto-foto di luar ruangan kayak gini, Samsung punya karakter warna yang cukup ngejreng ya. Lihat aja nih, warna biru langit atau hijau daun, di sini tuh berasa lebih hidup. Ini emang ciri khasnya Samsung sih. Dia tuh bakal naikin saturasi supaya foto tuh lebih kelihatan mateng dan siap diposting di media sosial. Sementara Tecno di sini tuh lebih ngejar warna yang natural dan mendekati aslinya. Biru langitnya sih di sini masih wajar ya birunya. Terus hijau-hijau di pohon juga nggak terlalu pekat warnanya. Foto kayak gini tuh lebih enak sih buat diedit lagi karena ngasih kanvas yang lebih netral. Tapi saya jujur sih agak kaget sama performa HDR Tecno yang di sini tuh kelihatan lebih powerful gitu. Perhatiin deh di beberapa foto berikut ini dengan area bayangan yang sama. Di Tecno kita tuh masih bisa ngelihat objek lain dengan tekstur yang lebih kuat dan jelas. Artinya kamera Tecno ini tuh cukup sukses buat ngangkat area gelap di foto tanpa bikin area terang kayak langit jadi terlalu putih banget. Di Samsung area gelapnya nih kurang bisa ditonjolin ya dan bikin beberapa detailnya tuh jadi hilang-hilangan. Nah rata-rata jabatan Samsung di sini juga punya kontras yang lebih tinggi. Emang sekilas bikin fotonya tuh cukup tajam dan kuat. Tapi tentu aja nih kontras tinggi di sini tuh agak ngorbanin detail di area bayangan tadi. Di Tecno, kontrasnya bisa dibilang relatif lebih lembut dan balance. Detailnya halus dan merata. Dan tentu nggak ngasih efek ditajemin by software yang kelihatannya jadi agak lebay. Pindah ke kamera ultrawide, di sini tuh barangnya udah beda ya. Samsung cukup pede dengan skill ultrawide yang di atas rata-rata HP Android lain. Dia pakai resolusi 12 megapiksel dan frame yang juga kelewat lebih lebar. Kalau Tecno ini pakai ultrawide standar sih ala-ala HP Cina lain, tapi yang menarik di sini tuh udah ada autofocusnya. Karakter ultrawide Samsung di sini masih mirip sama kamera utamanya ya, tipikal warna yang ngejreng banget. Saya suka sih sama efek semburat cahaya kalau pas ngadepin matahari kayak gini. Cuma emang ada detail yang hilang di sekitar cahaya tadi. Nah, angle yang super lebar di ultrawide-nya Samsung ini juga bisa nampung objek yang lebih banyak di satu frame. Tapi catatannya, distorsi di frame sampingnya ini kelihatannya kurang rapi ya. Kalau Tecno, dia tuh punya koreksi distorsi yang menurut saya lebih lurus. Di luar frame-nya yang gak lebih lebar dan pixelnya juga gak sepadat punya Samsung. Ya, ketimbang kamera belakang, Samsung emang cukup fokus ya buat ngeboost kamera selfie di Samsung A56 kali ini. Dan saya suka banget. Tone-nya, angle-nya, highlight di mukanya, sampai HDR-nya, ini tuh cocok buat yang suka foto selfie dengan fokus di muka.
Nah, pas disandingin sama Tecno, ini lumayan juga sih bedanya. Tecno ini karakter selfie HP 3 jutaan banget, dan emang udah sesuai dengan kelasnya. Buat hunting foto-foto malam, karakter keduanya juga nggak ada yang terlalu mendominasi. Ini udah di level yang oke dengan detail dan warna yang cukup diangkat dengan bagus. Cuma kalau kita ngejar terang, Samsung di sini sih emang lebih mateng ya night mode-nya. Catatan aja nih buat kameranya Tecno. Kalau kita nggak pinter-pinter buat ngambil foto yang ada cahaya lampu yang lumayan keras, tipikal coating lensanya ini emang gampang bikin flare. Oke, kalau untuk kebutuhan ngevlog, dua HP ini udah sama-sama legit ya. Kamera depannya udah bisa rekam 4K 30 fps. Cuma kalau diperhatiin lebih detail lagi, saya lebih suka angle-nya Tecno sih. Ini lebih lega ya, meskipun tangan saya tuh posisinya nggak terlalu yang maju-maju banget. Kalau di Samsung nih nggak tahu kenapa kayak agak ngezoom gitu sama muka. Untuk stabilisasinya juga so far mirip-mirip ya. Ini saya bawa sambil jalan, nggak pakai gimbal, nggak pakai alat stabilizer apapun. Cuma untuk tone muka memang di Tecno ini kayak kelihatan agak ngejreng banget warnanya itu ya, kayak kurang natural untuk warna muka. Sementara di Samsung ini relatif lebih pas ya, nggak terlalu pucat banget, tapi nggak yang cerah-cerah banget gitu. Nah, ini kalau saya arahin ke backlight, so far sih nggak terlalu yang beda jauh ya, cuma memang beda di tone muka aja. Kalau untuk mikrofon gimana nih? Suara saya jelas kedengaran di Samsung atau di Tecno? Coba komen di bawah. Nah, ini kalau saya rekam pakai kamera utamanya ya, kamera belakang yang juga bisa rekam 4K 30 fps. Nih saya bawa sambil jalan. Ini sekali ngasih lihat apakah kamera videonya Tecno sekedap-kedut itu. Ini biar lebih jelas ya disandingin sama hasil kameranya Samsung A56 yang memang orang-orang tuh suka saya sama kamera videonya Samsung seri A karena ya sebagus dan sestabil itu katanya. Nah, ini sekalian kita sandingin ya. Tapi emang sih kalau pengen pakai fungsi multi lens di HP Tecno ini kita nggak bisa pakai resolusi 4K nya. Jadi mau nggak mau harus diturunin ke Full HD supaya bisa pakai fungsi multi lens, alias kita bisa pindah-pindah lensa tanpa harus matiin perekaman videonya kayak gini. Nah, ini switch ke ultrawide, nggak harus matiin perekaman video ya. Cuma ya di Tecno ini harus pakai resolusi Full HD karena ya ultrawide sendiri tuh nggak bisa 4K. Ini perbedaan ultrawide di HP 3 jutaan dengan 5 jutaan ya. Ini detailnya, warnanya, smoothnya. Tapi yang jelas Samsung dengan harga lebih mahal dia bisa pindah sampai ke kamera depan kayak gini. Ya kalau ngomongin soal skill kamera, terutama kamera foto, si Tecno ini rata-rata udah bisa ngimbangin ya. Bahkan udah bisa ngelewatin punyanya Samsung A56. Tapi gimana nih dengan skill yang lain? Nah, ini masih buat kebutuhan konten dulu deh. Kita coba adu mekanik skill AI antara Tecno dan juga Samsung. Kita mulai AI yang paling esensial dulu, yaitu Object Eraser. Di sini keduanya udah sama-sama punya sistem scanning otomatis ya buat AI Object Eraser-nya, dan rata-rata juga cukup sacet buat ngenalin objek yang pengen kita hapus. Tapi kalau ngelihat hasil akhir editan AI-nya, bisa saya bilang AI-nya Tecno ini lebih OP. Jadi dia tuh nggak cuma sekedar ngapus-ngapusin objek yang juga rapi dan juga tuntas ya, tapi levelnya tuh udah bisa generate edit. Yang artinya ini kepake banget kalau kita tuh pengen hapus objek yang lagi kita pegang atau lagi nempel di badan kita. Jadi objeknya tetap kehapus, lebih rapi, dan nggak ngerusak bagian badan kita yang ada di foto tadi. Ya, skill AI di HP Tecno ini juga mainnya lebih jauh lagi, bahkan untuk urusan productivity. Ini bisa dibilang AI yang cukup mahal ya buat harga 3 jutaan ya. Karena di sini kita dibantu banget sama banyak hal. Kayak bisa bikin transkrip rekaman rapat, ringkas dokumen, ngerapin struktur dokumen, sampai ngebantu ngobrol lintas bahasa. Dan skill-skill AI yang mahal kayak gini tuh sayangnya masih dilepas Samsung untuk seri-seri atasnya doang, kayak seri S, Fold, atau Flip. Dan di Samsung seri A, meskipun yang terbaru kayak A56, ini sayangnya masih belum ada.
Ya kalau ngomongin soal AI, Samsung ini emang agak beda mazhab ya. Menurut Samsung, HP-HP yang punya fitur AI yang komplit itu harus pakai mesin yang kenceng. Makanya rata-rata cuma yang fleksibel doang yang dikasih. Tapi ini tuh seolah-olah dibantah sama Tecno ya. Karena di HP-HP Tecno dengan mesin yang bisa dibilang B aja, dia tetap bisa ngerunning fitur-fitur AI yang seluber-luber ini. Karena ya aslinya AI di HP Tecno ini kan rata-rata ya kerjanya tuh on cloud semua ya. Jadi memang nggak diproses di perangkatnya secara offline. Dan artinya memang fitur-fitur AI di HP Tecno itu mewajibkan HP-nya untuk connect internet. Tapi ya sebenarnya mesin di HP Tecno ini nggak yang cupu-cupu banget ya. Dia pakai Dimensity 7300 Ultimate, alias ini mesin yang sama dipakai di Poco S7 yang juga bisa dibilang HP racing di harga 3 jutaan. Kalau untuk urusan gaming, Tecno ini juga masih bisa ngimbangin Samsung ya. Malah ada yang lebih optimis kayak di game PUBG Mobile ini. Di sini kita udah bisa ngebuka 90 fps rata kanan. Dipakai buat pushing Mobile Legends juga masih konsisten ya performanya di pucuk, dan Tecno main aman buat keep frame rate-nya mentok di 90 fps aja. Nah, di awal-awal saya juga sempat push rank pakai A56 ini dan masih dapat 120 fps. Ya meskipun masih naik turun dan rata-rata cuma dapat 100-an fps kecil. Tapi after update, si A56 ini nggak tahu kenapa settingannya tuh agak di nerf ya. Sekarang cuma jadi 90 fps doang. Mungkin emang ngejar lebih stabil kayak di Tecno. Harga yang lebih mahal juga nggak jamin Samsung ini bisa ngasih performa yang lebih oke ya. Terutama buat ngejinakin game seberat Wuthering Waves. Malah mirip-mirip nih performanya. Relatif kena limit di 30-an fps kalau dipaksa settingan yang paling berat kayak gini. Bodi plastik di Tecno cukup ngasih benefit ya kalau lagi main game yang agak lama. Karena sepanas-panasnya ini HP, dia tuh masih lebih adem dari Samsung yang emang full metal dan juga kaca. Faktor bodi yang cepat hangat di sini juga tipis-tipis ngaruh nih sama konsumsi baterai per aplikasinya. Dan di sini tuh saya ngerasa ya Samsung ini memang agak lumayan deres, terutama untuk aplikasi yang screen time-nya tinggi, kayak misalnya dipakai buat mabar atau dipakai buat maraton streaming nonton film. Ya emang sih di Samsung A56 ini baterainya lebih kecil ya, cuma selisihnya tuh cuma sekitar 200 mAh ya, dan saya nggak expect ternyata perbedaan konsumsi baterainya tuh bisa sesignifikan itu. Nah, di si Tecno ini memang baterainya lebih gede, tapi dia tuh lebih tipis ya. Dan saya bisa bilang ini performa baterainya lumayan badak sih. Jadi waktu itu saya pernah tinggal ini HP ya dengan kondisi baterai 100%, terus saya tinggal tidur ya. Pas waktu standby, paginya dia tuh cuma turun sekitar 1% doang, alias cuma turun ke 99%. Nah, sementara di Samsung dengan kondisi baterai yang sama-sama 100%, besok ngecek lagi itu baterainya bisa turun sekitar 3-4%. Tapi yang paling membagongkan itu chargernya sih. Yes, dengan harga lebih mahal, kita tuh mesti keluar duit lagi buat beli charger Samsung A56. Udah gitu kalau pengen ngejar charger yang sat-set ya, yang kompatibel di 45 watt, itu kan harganya juga bisa dibilang nggak murah gitu ya, cukup tinggi. Nah, di Tecno dengan charger yang sama-sama 45 watt, dia udah dapatnya gratis. Ngecasnya juga lebih ngebut pak. Ini bisa dari posisi 10% sampai full itu cuma 1 jam lebih dikit. Padahal ya kalau kita lihat kapasitas baterainya di sini kan lebih gede ya, yang harusnya lebih lama. Terus untuk daya tangkap sinyal GPS, tadinya saya expect si Tecno ini bisa lebih satset. Ngelawan HP-HP Samsung yang pakai Exynos itu biasanya gampang, karena rata-rata mereka tuh punya daya tangkap GPS yang kurang bagus. Tapi ternyata di sini tuh masih mirip-mirip ya speednya. Nggak lebih cepat ngunci, akurasinya juga nggak terlalu beda jauh. Nah, bagian yang cukup berat buat ngejar kualitasnya Samsung, apalagi seri A5 kayak gini tuh menurut saya lebih ke speaker stereonya ya. Karena sekenceng-kencengnya speaker di Tecno, dia tuh masih belum bisa ngasih kualitas yang setara Samsung. Ya, bassnya Samsung A56 emang senampol itu. Coba deh dengerin di sini. Oke, jadi kesimpulannya, dengan harga yang lebih murah, kita tetap bisa dapetin beberapa spek dan fitur HP-HP 5 jutaan kayak Samsung A56 di Tecno Camon 40 Pro ini. Malah ada beberapa hal yang menurut saya sih lebih OP di sini ya, kayak kamera foto yang lebih pro, AI yang formasinya lebih full team, dan kita masih bisa dapetin pengalaman main game yang lebih smooth dan juga stabil. Nah, kalau beberapa poin itu tadi yang kita cari, sebenarnya ngambil Tecno Camon 40 Pro ini udah cukup banget.
Dan in this economy, kalau ada sisa duit pun, kita masih bisa beliin aksesoris yang lebih proper atau minimal bisa ditabung lagi. Nah, harga yang lebih mahal di Samsung A56 tentu nggak cuma soal jual mahal doang. Ada beberapa polesan yang cukup premium di HP ini yang nggak kita dapetin di Tecno. Kayak bodi kaca, frame metal, update panjang, UI yang nikmat, kamera video plus mic yang proper, security yang tebel, sampai nama besar Samsung itu sendiri. Hal-hal kayak gini mungkin nggak bisa kita lihat di spek tertulis ya, tapi bisa dirasain buat ngasih kenyamanan jangka panjang. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai, dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya, terutama buat yang penasaran sama Tecno Camon 40 Pro dan Samsung A56. Nah, kalau pengen ngecek spek lengkap dan link pembelian kedua smartphone ini, seperti biasa, linknya udah saya taruh di bawah. Ya, di sini saya Arya, dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.